Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sudah siap? Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi ibadah, menjadi amal yang menentukan kita akhir hayat kita husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang mau sayangi, siap? Tangannya di depan, matanya ke depan, tangannya di depan. Nanti yang matanya ke depan atau matanya ke kiri kanan berarti kemasukan setan. Yang matanya ngobrol kemasukan harus diruqyah. Harus di apa? Diruqyah. Jadi anak yang dikasih tahu nggak ngerti harus diruqyah. Tahu ruqyah? Nih. Tadi Pak Ustadz tunjuk kamu sebagai KM. Catat. Masa KM di ruqyah? Ya nih KM-nya. Nih 2. Ya siap? Ingetin yang belakang, anak wanita siap? Yang gede. Ya. Pada malam hari ini Pak Ustadz akan menyampaikan materi perihal adab-adab sebelum sholat. Ya, adab-adab sebelum sholat. Kenapa kita harus beradab sebelum sholat? Ya, siap? Siap belum? Ya, terkait ya sholat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, "Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr innal Qur'anal fajri kana mashhuda." Dirikanlah sholat dari sesudah ya matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan 2 malaikat. Ya, sholat subuh disaksikan 2 malaikat, di samping itu pahalanya besar. Ini siapa nih namanya? Nih catat nih, Akmal. Catat nih siapa namanya? Ya. Nih catat namanya. Siapa namanya tuh yang ngobrol? Ya. Baik. Jadi kita ini harus mengetahui adab-adab sebelum sholat. Apa itu adab? Etika. Ya. Mengutip dalam sebuah buku adab dan doa sehari-hari untuk seorang muslim. Nah, di sini kita seorang muslim ada etika, ada aturan. Ya. Di antaranya yang pertama adalah memakai pakaian yang suci. Ya, pakaiannya suci. Pakaiannya harus suci. Di samping itu rapi, sopan, dan menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah yang tidak boleh dinampakkan selain apa? Selain mahram, aurat namanya. Ya, ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Aurat laki-laki dari mana batasnya? Siapa yang tahu? Aurat laki-laki dari mana? Dari mata kaki sampai ayo siapa yang tahu? Aurat laki-laki dari pusat pusat sampai lutut. Aurat laki-laki pusat sampai lutut, tapi adabnya nah seperti ini, pakaiannya koko, pakai
pakai pici, pakai sarung. Anak wanita auratnya sampai mana? Wanita auratnya sampai mana? Dari ujung rambut sampai ujung. Yang boleh kelihatan mana? Yang boleh kelihatan wanita itu muka dan telapak tangan, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nih, aurat laki batasannya mana? Mana? Sampai mata kaki. Ini mata kaki. Aurat laki-laki sampai mana tadi? Buset sampai lutut. Jadi boleh kamu kalau nggak pakai baju, misalnya baju nggak punya, adanya baju sampai segini, boleh. Jadi gini nih ya, sampai gini. Nih, ya. Jadi, nah ini nih, ya. Nah, kurang dikit. Nih. Ini aurat laki, ya. Kalau kamu sholat begini aja boleh, ya. Nih segini aja nih, ya. Allahu Akbar. Ini yang meleding, ini, ya. Pas lagi begini kedodoran nih, ya. Kalau tidak punya sama sekali, ya. Di hutan pakai baju menatu-atunya. Wah, adanya sorban nih sama sarung, ya. Pakailah yang menutupi aurat dari sini sampai sini, ya. Nggak apa-apa, biasanya nggak apa-apa, boleh. Nanti kamu pas lagi ruku nih, lagi ruku ada kambing, lagi ruku ada kambing nih, ya. Lagi ruku kambing nyamperin gitu ya. Jangan. Jadi kalau kita itu batasan aurat laki-laki harus tahu. Jadi kalau nanti kamu sholat ada yang bolong celananya, ada nggak yang punya sarung bolong? Apabila kamu pakai pakaian bolong di celananya atau sarungnya, bolongnya dilihat dulu. Kalau bolongnya kecil, sah. Tapi kalau bolongnya bolong, bolongnya kayak gini nih, yang kalau ngintip kelihatan, nih, bolongnya begini nih, ya, maka sholatnya tidak sah. Batasan aurat terlihat. Kalau ukurannya kena apa puntung rokok ya. Tuh, biasanya yang ngerokok ada suka kain sarungnya kena rokok bolongnya. Tapi kalau di sarung rokok banyak bolong-bolongnya, maka sholatnya tidak sah. Wanita pun sama, ya. Kalau wanita sholat, hati-hati. Allahu Akbar. Kalau sholat nih wanita, ingat, jangan sekali-kali sujudnya itu mukenanya ditebar, ya. Begini nih, ya. Misalnya gini nih, ini mukena, ya. Ini mukena nih, ya. Allahu Akbar, umpama begini. Pas sujud diinin, Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh. Jangan sujud di mukena, ya, nggak boleh. Tuh, harus diginin mukenanya, Allahu Akbar, ya. Kenapa laki kalau sholat renggangnya harus renggang, ya? Nih, jadi batasan wanita sholat, Allahu Akbar, rapat, ini rapat. Kalau gini nih, kalau wanita rapat, ya. Laki boleh begini, Allahu Akbar. Perempuan nggak boleh. Allah, nggak boleh, ya. Begini, Allahu Akbar. Kalau wanita, ya. Jadi aturan, ada etika atau adat. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Lalu jangan makan ketika hendak sholat. Jangan makan ketika hendak sholat. Lain hal, ya. Lain hal kalau perutnya
lapar, ya Allah lapar. Boleh makan, tapi jangan sampai habis waktu sholat. Di sini kenapa kita tidak boleh makan? Ya, jangan makan ketika hendak mau sholat. Lalu kalau sana makan juga, bersihkan mulut jika ada sisa-sisa. Bersihkan mulut dengan gosok gigi. Ya, kita wudhu lalu gosok gigi. Allahu Akbar. Nih, inilah kita disuruh menghadap Allah, harus benar-benar bersih giginya, diperhatikan pakaiannya, karena menghadap siapa? Allah yang maha pencipta segala alam raya ini. Harus bersih. Yang ketiga, berwudu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu, ya. Ya, Allahu Akbar. Walillahilham. Majuan, jangan nyender nak. Ayo maju duduknya. Ya. Ya. Nanti dicatat nih. Catat ya. Lalu setelah berwudu, lepaskan kesibukan duniawi dalam hati dan berkonsentrasi ketika sholat. Jadi kalau ada tugas-tugas sekolah, kerjain dulu ya. Akhwat, ikhwan. Apa arti akhwat? Akhwat apa? Buat ikhwan. Ikhwan apa? Laki lah, laki. Ikhwan apa ikhwan? Akhwat perempuan. Jadi kalau ikhwan, sebelum kita sholat, bersihkan dulu dengan gosok gigi, lalu berwudu, ya. Makanya ada istilah siwak. Nabi menyuruh rakaataini bisiwak, 2 rakaat dengan memakai siwak itu lebih afdol, ya, daripada tidak bersiwak. Lebih utama yang bersiwak dibanding tidak bersiwak. Yang keempat, lepaskan kesibukan tadi udah. Yang kelima, harus dalam kondisi tenang dan tidak bercanda ketika sholat. Tidak bercanda ketika sholat. Ayo, siapa yang bercanda tadi? Acung tangannya kalau berani. Duduk ya. Nah, duduknya begini. Tapi kalau kita sholat tidak boleh bercanda. Hah? Yang acung, Pak Ustadz gurunya. Pak Ustadz bilang yang bercanda acung tangan. Bercanda, ayo acung tangannya. Ya, maka sholatnya tidak dianggap tidak beradab kepada Allah. Hati-hati nih. Wanita juga sama. Tadi Pak Ustadz masuk masih ada yang celana, telengok. Ya, jangan sampai ketika imam sudah takbir kita masih di tempat orangnya no. Kalau udah takbir jangan kongkoh. Jangan ngobrol. Nih. Kalau udah takbir imam harus bagus. Karena kita ketika sudah takbir tidak boleh celangak, nengok, nggak boleh. Fokus, kita menghadap siapa? Menghadap siapa? Allah. Ini gimana nih? Kalau begini KM. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita bercanda berarti kita tidak beretika kepada Allah. Lalu hindari mengucap, ya, menguap. Hindari menguap ketika sholat. Lalu bersihkan tempat sujud dan pilih yang suci serta bersih. Tuh. 8, fokus ke tempat sujud. Nah, kalau udah Allahu Akbar, harus fokus, matanya ke bawah. Matanya ke bawah, jangan merem. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin tuh. Ketika imam baca Fatihah, kita mendengarkan. Dengerin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan nengok-nengok. Jangan gitu, batal.
Itu berarti tidak beradab kepada Allah. Tadi kenapa Pak Ustadz gebuk dia? Kenapa Pak Ustadz gebuk pada tadi? Nih, Pak Ustadz gebuk dia nih. Pak Ustadz lihat ada setan. Pak Ustadz gebuk, bukan gebuk dianya, gebuk setannya. Ya, hei, ya. Jadi kita ketika sudah takbiratul ihram, matanya fokus ke siapa namanya? Siapa namanya? Tadi sholat maghrib enggak? Tadi nggak sholat. Iya. Ya, kalau sudah di masjid, pakai fokus, cari posisi yang tidak teman yang nggak bercanda, atau gabung sama bapak-bapak agar tidak bercanda. Jangan temannya bercanda, kita ikut bercanda. Bagus. Itu berarti anak yang tidak beradab. Karena kita menghadap Allah, ya. Di samping itu kita disuruh pastikan menghadap kiblat. Pastikan kita mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Pastikan. Yang ke-10 yang terakhir, berdiri tegak bagi yang mampu berdiri. Nih, ya. Ketika takbir, Allah, laki-laki ya, laki-laki. Allahu Akbar. Baris ini nih. Allahu Akbar. Baru begini. Perempuan sama, perempuan. Allah. Tabat ya. Allahu Akbar. Nah, fokus matanya ke depan sujud. Nah, jangan. Jangan. Hati-hati, apalagi. Jangan. Hati-hati, jangan begini. Jangan. Itu berarti tidak beradab. Tidak beradab. Nih siapa Akmal sama sini nih. Tadi Pak Ustadz lihat nih sama ini di tempat wudhu. Nah, itu berarti dia tidak beradab. Ya, jaga. Allahu Akbar. Jadi 10 etika atau 10 adab yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim dan muslimah. 1, memakai pakaian, ya. Ikutin, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang harus diperhatikan ketika sholat. 1, memakai pakaian yang suci, rapi, sopan, dan menutup aurat. 2, jangan makan ketika hendak sholat, dan bersihkan mulut jika ada sisa-sisa makanan. 3, berwudu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecil. Bagaimana niat wudunya? Nawaitul wudu'a hadasil. Dibaca ketika apa? Membasuh muka. 4, lepaskan kesibukan duniawi dan hati berkonsentrasi ketika sholat. Nih, siapa nih ketua? Siapa namanya? Apa adabnya nih, siapa? Siapa? Hah? Berapa? Yang kalau gede. Apa? 1 apa tadi? 1, adabnya apa? Wah, berarti ini anak yang kurang beradab. Ya. Sama.
Makanya diikutkan. Satu. Satu. Ya, dua. Tiga. Ya, harus diingat. Ya. Keempat, melepaskan kesibukan. Jadi kita harus benar-benar ketika sudah azan kumandang Allahu Akbar. Nah, segera. Ya. Nih, misalnya siapa namanya nih? Siapa namanya? Hah? Aping. Ini siapa? Ini siapa?